Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan bercerita tentang kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad singgah di neraka. Ngeri kan? Ngeri. Jadi Nabi Muhammad itu punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya dikasih jalan-jalan sama Allah. Jalan-jalannya naik sebuah kendaraan namanya buraq. Buraq itu adalah kendaraan yang sangat cepat secepat pandangan mata memandang. Pas baru sekelip aja langsung selesai. Nah, jadi Nabi Muhammad pertama-tama melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad melakukan perjalanan lagi dari Masjidil Aqsa di Palestina itu menuju Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu perintah Allah. Perintah sholat 5 kali sehari semalam. Jadi anak-anak harus wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat, nah ini ceritanya. Kalau tidak sholat, Nabi Muhammad dikasih jalan-jalan ke dua tempat. Pertama ke surga, kedua ke neraka. Kita sekarang cerita tentang ketika Nabi Muhammad jalan-jalan ke neraka. Nabi Muhammad kepanasan nggak pas ke neraka? Enggak. Tidak, ya, karena api neraka tidak berani menyentuh kulit Nabi Muhammad. Nah, mulia. pas di neraka Nabi Muhammad melihat ada orang-orang yang memegang batu. Terus batu itu dipukulkannya ke kepalanya sendiri sehingga kepalanya pecah. Bayangkan, ngeri nggak melihat orang seperti itu? Nah, kalian berani nggak memukulkan batu ke kepala sendiri? Tidak mau. Sampai pecah. Tidak. Sampai otaknya keluar. Tidak. Berdarah semua. Tidak. Nah, akhirnya orang itu memukulkan kepalanya sendiri dan berteriak kesakitan, tidak, ya kan? Dan akhirnya meninggal. Setelah itu Allah hidupkan lagi dia. Nah, kepalanya utuh lagi. Terus mengambil batu lagi, memukulkan lagi kepalanya, pecah lagi, berteriak kesakitan, tidak. Terus seperti itu. Jadi sudah mati, dihidupkan lagi sama Allah. Pecah, mati, dihidupkan lagi sama Allah. Seterusnya seperti itu. Mengerikan nggak? Ngeri. Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, orang ini nih kenapa dia seperti ini? Lalu malaikat menjawab, tahu nggak Muhammad, ini adalah orang yang sewaktu hidup di dunia dia meninggalkan sholat, malas melakukan sholat. Yo. Nah, jadi anak-anak semua jangan malas sholat. Barang siapa yang malas sholat akan disiksa Allah seperti itu. Mau nggak? Enggak. Nah, kan makanya harus rajin sholat. Kemudian Nabi Muhammad melihat lagi. Sekarang lain lagi orangnya. Ada orang yang dia lihat lidahnya panjang. Ya. Lalu dipotong. Terus dia megang gunting, dia sendiri yang megang gunting. Terus dipotongnya sendiri lidahnya tadi. Sampai berdarah-darah. Dan dia kesakitan. Terus keluar lagi lidahnya, dipotong lagi.
berdarah lagi, seterusnya begitu seterusnya, sehingga dia tersiksa kesakitan. Nah, lalu Nabi Muhammad bertanya, "Wahai malaikat, orang ini kenapa dia?" Lalu dijawab malaikat, "Ini adalah orang yang suka memfitnah, orang yang suka berbohong." Nah, makanya anak-anak tidak boleh berbohong, ya. Mau nggak berbohong? Nggak mau kan? Nanti dihukum Allah seperti itu ya, Kir. Nah, terus selanjutnya Nabi Muhammad melihat lagi di neraka itu. Ada orang yang perutnya besar. Ya, tiba-tiba datang ular. Ya. Lalu ular itu masuk lewat mulutnya. Sudah Nabi yang lain. Terus masuk ke dalam perutnya sehingga perutnya pecah. Gendut. Ya, gendut terus pecah karena dipecahkan ada ular. Ngeri nggak? Ngeri. Lalu ditanya sama Nabi Muhammad, ini orang ini mengapa? Ternyata ini adalah orang yang suka memakan barang curian, mencuri. Makan dari mencuri. Makanya anak-anak tidak boleh mencuri, ya. Harus jujur, tidak boleh berbohong, ya. Nah, itulah ya kesempatan Nabi Muhammad jalan-jalan melihat pemandangan di neraka supaya menjadi pelajaran untuk kita semua. Ngeri nggak? Ngeri ya, makanya kita tidak boleh seperti itu. Baik, demikian ceritanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.